Shalom, selamat pagi BPCC. Senang sekali kami menyapa Anda di bulan yang baru pada bulan Oktober ini. Sebelum kita memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan perjamuan kudus. Karena setelah ibadah ini akan ada perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang melimpah untuk hidup kami. Di bulan yang baru ini Tuhan Yesus, di awal minggu ini, biar kami menaruh hormat kami sekali lagi kepada Engkau karena setiap hal-hal yang luar biasa yang Engkau limpahkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini, berkebenaran firman Tuhan yang kami dengar, puji-pujian yang akan kami lakukan bersama-sama Tuhan sekali lagi tetap mempermuliakan Engkau pribadi yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Semua
mencintaimu, memilikimu. Yesus, itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu. Yesus, itu kehormatanku. Mencintaimu, memilikimu. Yesus, itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu. Yesus, itu kehormatanku. Betapa kau berarti bagiku, lebih dari apapun yang ada. Engkaulah harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku pertahankan. Kasih-Mu membuatku bahagia. Anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku. Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Sekali lagi katakan, mencintaimu, mencintaimu, memilikimu. Sebab Engkau Yesus, Yesus, itu kebanggaanku. Kami memuliakanmu, memuliakanmu dan menyembahmu. Yesus, itu kehormatan. Mari bersama katakan, betapa kau berarti, betapa kau berarti bagiku, lebih dari apapun yang ada. Engkaulah harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku
Shalom Bapak Ibu sekalian, saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada siang hari ini, kita masih mendapat kesempatan untuk boleh hidup. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melengkapi saudara di masa yang sulit. Dalam keadaan apapun juga, saya berharap semuanya boleh tetap kuat, semangat, tetap aktif, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mau sharingkan tentang bagaimana kita mencari Tuhan. Dalam proses menjalani kehidupan ini, kita semua diperhadapkan dengan jutaan pilihan, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita ini bingung, ingin pilih yang mana, karena kita belum yakin pada diri sendiri. Tentang mana pilihan yang terbaik untuk diri kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu lebih mengerti daripada kita. Tuhan juga selalu mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Walaupun berat pilihan kita, pasti ada pelajaran yang Tuhan sengaja ingin memberikan kepada kita semua. Dan salah satu pelajaran yang dapat kita ambil adalah pengalaman kita saat dalam menentukan pilihan. Ya, sebab dalam hidup ini akan selalu diliputi dengan pilihan-pilihan dan berlangsung terus-menerus ketika kita sedang menumpang di bumi ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi yang harus siap kita pikul. Kadang-kadang kita nggak tahu atau cuek atau nggak tahu menau tentang konsekuensi itu yang akan kita terima. Dan konsekuensi atau akibat dari pilihan itu adalah ada sebuah hikmat di mana Tuhan memberikan kepada kita. Sehingga tidak ada kesia-siaan saat kita memilih. Hidup kita hari ini adalah hasil dari sebuah pilihan yang diambil pada masa kemarin. Dan pilihan hari ini pun menentukan kehidupan saudara dan saya di masa yang akan datang. Dan setiap hari ada banyak keputusan yang harus diambil dari berbagai macam pilihan. Dan keputusan yang kita ambil tersebut itu harus dipikirkan secara matang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang kita alami, ini akan menuntun kita pada suatu pilihan yang terbaik, yaitu pilihan dengan tingkat kesalahan dan kesulitan yang terkecil. Setiap hari ada banyak pilihan hidup yang bisa membuat kita jatuh dan terjerumus ke dalam lubang yang gelap. Atau pilihan yang membuat kita semakin kuat dan semakin yakin untuk menjalani hidup ini. Pertanyaan buat kita semua saat ini. Apakah saat ini saudara dan saya sudah yakin dengan pilihan-pilihan yang sudah kita pilih sampai sekarang? Misalkan contoh seperti memilih akan pasangan hidup, siapa ya yang sekiranya tepat untuk mendampingi seumur hidup. Pilihan akan usaha pekerjaan kita, memilih kota atau daerah mana kita akan tinggal menetap. Pilihan sekolah buat anak-anak kita nanti. Misalnya, memilih akan kesenangan atau hobi-hobi pribadi, memilih berbuat jahat atau berbuat kebaikan, memilih atas pelanggaran dosa ataupun mau taat berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan masih ada banyak lagi untuk kita memutuskan pilihan-pilihan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini tidak bisa memutar waktu dan kemudian membatalkan setiap pilihan kita. Contoh, seandainya kita merasa sudah salah memilih pasangan atau pacar, kita tidak bisa langsung mengatakan cerai atau sekarang kita pisah, yang biasanya diawali dengan konflik sebelumnya. Contoh lain, yaitu tentang pekerjaan yang tidak nyaman, kemudian langsung berhenti, tempat tinggal yang tidak nyaman, kemudian mau pindah tempat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian,
Kita tidak bisa langsung mengubah keadaan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah introspeksi diri. Dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta cara agar kita bisa menentukan langkah yang tepat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, keadaan yang sedang terjadi dan mungkin tidak menyenangkan atau susah, atau mungkin jika kita sempat salah dalam memilih sebuah keputusan, jangan sampai bisa membuat kita menjadi seorang yang menjadi penakut, yang takut untuk mengambil pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang ada di depan kita. Justru dengan penyesalan ataupun pengakuan yang berani kita akui bahwa kita telah salah memilih, seharusnya bisa kita jadikan bahan introspeksi diri supaya tidak lagi salah memilih dalam menjalani hari-hari ke depan. Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat dalam menatap hari depan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai keputusan untuk memilih, saya mengajak saudara untuk cerdas dan berhikmat dalam memilih selagi kesempatan itu masih ada ketika kita sedang menumpang di bumi ini, yaitu bagaimana agar kita bisa beroleh hidup. Kita harus mengambil keputusan yang pertama, yaitu untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mencari Tuhan akan menemukan jalan kehidupan dan beroleh hidup. Karena itu saudaraku semua, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Inilah inti pesan dari firman Tuhan yang menjadi renungan ibadah live streaming hari ini. Ayat firman Tuhan yang menegaskan hal ini terdapat di dalam kitab Amos 5 ayat 5 sampai 6a. Berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kisah perjanjian lama, ada seorang nabi bernama Amos, yang adalah orang atau rakyat biasa. Dia seorang petani dan juga peternak. Tetapi ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi nabi Tuhan. Ia seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan secara efektif. Pada zaman itu, baik Israel maupun kaum Yehuda secara ekonomi dalam keadaan baik. Bahkan dapat dikatakan makmur. Minat orang beragama atau melakukan ritual keagamaan itu sangat tinggi. Tetapi masalahnya tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ibadah dan perayaan agama yang dilakukan tidak membawa pada kedalaman iman. Justru sebaliknya mengalami pendangkalan iman yang terjadi. Ibadah ternyata hanya sebagai sandiwara untuk menutupi dosa-dosa umat Tuhan pada saat itu. Nah, pada zaman itu terjadi pelanggaran atas hukum Tuhan, sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Atau Tuhan menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Dengan kata lain, Amos mengecam mereka sebagai umat Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Amos mengecam apa yang salah dalam perilaku mereka. Perilaku hidup yang tidak sesuai dengan harapan atau tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan. Nabi Amos itu sampai meratap karena membayangkan sebentar lagi hukuman Tuhan akan menimpa umatnya. Hukuman yang sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Mereka akan menjadi tawanan bangsa besar, yaitu bangsa Asyur atau bangsa Syria saat ini. Mereka akan menjadi seperti mayat yang terkapar, yang dibiarkan membusuk, di mana kota dan tempat tinggal mereka
tidak mampu melindungi mereka dari hukuman Tuhan. Satu-satunya jalan menuju kehidupan ialah kalau mereka itu datang dan menuruti seruan Tuhan melalui Nabi Amos, yaitu pertobatan. Cara hidup bangsa Israel pada saat itu dalam kemewahan, tetapi mengabaikan Tuhan, akan berakibat pada hukuman Tuhan. Itu sebabnya Nabi Amos berseru agar mereka mencari Tuhan supaya mereka hidup. Ini adalah sebuah undangan yang berisi kemurahan dan anugerah Tuhan. Maka perhatikanlah hal ini, Bapak Ibu sekalian. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, bukan mati. Hendaknya kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa kita perlu berdiam diri agar dapat sungguh-sungguh mendengar seruan Tuhan dan bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika saya mengunjungi sebuah kota yang saya nggak kenal, mungkin saya akan mencari sebuah kedai atau warung kopi terdekat untuk memuaskan kebiasaan kopi. Ya, maka bantuan itu selalu ada, yaitu saat saya bisa bertanya kepada orang-orang sekitar di daerah itu. Bisa juga mencari info melalui peta di handphone, ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi Google Map untuk membantu saya mencari sebuah lokasi. Tapi gimana ya dengan mencari Tuhan? Gimana nih saya bisa menemukan Tuhan? Dan gimana jika ada banyak cara dan motivasi untuk mencari Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah Tuhan itu ada? Beberapa orang memutuskan untuk mencari Tuhan hanya sekedar ingin tahu apakah Tuhan itu ada atau enggak. Mereka mencari bukti nyata tentang keberadaan Tuhan, tapi belum tentu menginginkan hubungan dengan Tuhan. Mungkin mereka memulai pencarian dengan secara intelektual atau dengan logika tentang keberadaan Tuhan. Saya mengajak saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 139 ayat 9 sampai ke 10. Berkata demikian, jika aku mendaki langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kanan Tuhan memegang aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang dimaksud mencari Tuhan itu bukanlah mencari keberadaannya, bukan juga menguji kepercayaan diri saudara dan saya terhadap adanya Tuhan. Tetapi ketika orang Kristen mencari Tuhan, itu berarti mencari pengalaman di dalam hadirat Tuhan sesungguhnya. Alkitab sering kali menasihati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu saudara dan saya untuk mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan. Perhatikanlah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Tuhan itu ada di mana-mana dan selalu dekat dengan semua orang. Bahkan Dia berjanji untuk selalu bersama anak-anaknya. Tetapi kenyataannya seringkali sebagai orang percaya kita merasa seperti kehilangan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Itu disebabkan karena kita seringkali mengabaikan fokus kita terhadap Tuhan. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya, seringkali kita ini tidak taat dan jatuh ke dalam dosa yang disengaja, sehingga ketika kita akan kesulitan dan kita beranggapan bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap hari Minggu kalau kita beribadah, apa tujuannya? Mungkin ada sebagian orang yang hanya iseng, daripada nggak ada kerjaan, hanya coba-coba, atau juga sebagai hiburan saja. Sebagian lagi mungkin karena sudah merupakan kebiasaan atau rutinitas. Ada juga yang punya motivasi atau tujuan yang bermacam-macam. Tapi bagi yang bertujuan mencari Tuhan, inilah pilihan yang tepat.
yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, waktu, tenaga, berkat keuangan, sehingga kita bisa datang mencari Tuhan untuk beribadah dan melayani Tuhan, maka lakukanlah dengan segenap hati. Jangan setengah hati atau biasa-biasa saja. Kita semua akan tahu bahwa betapa berharganya kesehatan itu, keuangan dan kesempatan yang seharusnya kita miliki. Ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit untuk mencari Tuhan, ya, saudara, sebab akan ada waktunya. Apa yang kita miliki itu berakhir atau berlalu begitu saja. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, carilah Tuhan, maka saudara dan saya akan beroleh hidup. Dunia ini akan semakin hancur dan akan lenyap. Dan dunia ini atau dunia yang fana ini tidak akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan heran dengan semua berita dan kenyataan yang kita alami hari ini maupun hari-hari ke depan. Tetapi di tengah semua situasi dan kondisi dunia saat ini, tetap ada pengharapan bagi kita untuk hidup, asalkan kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita pegang di dunia ini, karena semuanya dapat hilang dalam sekejap. Tetapi firman Tuhan berkata, tetap untuk selamanya, dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa beroleh hidup? Maka dari itu kita harus mengambil keputusan untuk menemukan Tuhan. Saudaraku sekalian, orang yang telah menemukan Tuhan tentunya akan memilih untuk meninggalkan dosa dan pelanggaran. Hidup yang terus-menerus diubahkan dengan tidak lagi hidup menggunakan manusia lama, tetapi menggunakan manusia yang baru, yaitu manusia batiniahnya yang terus-menerus diperbaharui dan disempurnakan agar semakin berkenan kepada Bapa. Orang yang telah menemukan Tuhan tentunya akan memegang dan memperhatikan peringatan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat kedua berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sebagian orang beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal yang duniawi. Contoh uang, mobil, rumah mewah, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Benarkah? Pemazmur mengatakan bahwa kunci untuk meraih kebahagiaan hidup adalah memegang peringatan-peringatan Tuhan dan tinggal di dalam firman serta melakukan kebenarannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak orang tidak menemukan Tuhan atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan sekalipun ia merasa sudah berdoa? Ada tertulis di dalam Amsal yang 16 ayat yang kedua berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oleh sebab itu, hal mendasar yang harus diperhatikan saat ini adalah saat saudara dan saya mencari Tuhan adalah sikap hati. Sikap hati. Apakah saudara, kita semua sudah mencari Tuhan dengan segenap hati? Selama kita mencari Tuhan tidak dengan segenap hati, setengah-setengah atau tidak bersungguh-sungguh, maka Tuhan tidak berkenan untuk menemui kita. Perhatikan hal ini. Kata Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 berkata bahwa apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku
akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu, menemukan kamu. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Hidupmu seperti uap. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu sekalian, realita ini telah terjadi kepada semua manusia. Dan kenyataan ini pun juga bisa terjadi dalam hidup kita kapan saja. Kita tidak akan pernah dapat menghindarkan diri dari realita ini. Oleh sebab itu kita jangan terjebak oleh pemikiran bahwa tenang aja, tunggu aja, masih ada kesempatan kok. Kita berharap ada hari yang baik di mana kita bisa berubah, kita bisa bertobat, kita bisa memiliki kehidupan baru yang lebih rohani, lebih suci dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, dan percayalah saudaraku, itu pasti tidak akan pernah terwujud dan tidak akan pernah terrealisasi. Jangan pernah menunggu selama kesempatan itu masih ada. Kita harus berpikir bahwa hari esok tidak ada kesempatan lagi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, selagi ada yang disebut hari ini, jangan keraskan hatimu. Dengarkan suara Tuhan. Hari ini, ya hari ini. Bukan next time, bukan lain kali, juga bukan besok, atau kapanpun. Salah satu yang menjadi kendala untuk mengalami pertumbuhan, pendewasaan, dan kehidupan kekristenan yang lebih baik. Kita berpikir kita mau berubah, tetapi tidak harus hari ini. Masih ada kok kesempatan nanti. Kita menunda dan menunda. Kita berpikir ada hari esok, ada kesempatan ke depan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita harus punya keberanian mengatakan demikian, bahwa hari esok tidak ada kesempatan lagi. Maka sekarang ini kita harus mulai berkata, aku mengakhiri jalan hidupku. Aku mau memulai hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Aku tidak punya kepentingan apapun kecuali hidupku melayani Tuhan, menyukakan hatinya dan menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh menunggu, sebab sekaranglah waktunya dan kesempatan terbaik selagi kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan menunggu lawatan Tuhan. Setiap saat itu Tuhan pun menyediakan lawatannya di depan mata kita. Tidak usah nunggu saudara. Kita pun yang harus kita lakukan adalah kita cuma merespon untuk meraih lawatan Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Carilah itu juga berarti pilihan saudara dan saya. Kita ini bebas memilih cara dan jalan hidup kita. Bebas memilih siapa yang akan kita temui. Cara dan jalan hidup yang kita pilih, itulah yang akan menentukan hasil dari hari-hari yang kita jalani Bapak Ibu sekalian. Jalan itu akan memberikan kita tujuan. Dan pada akhirnya kalau terus ditelusuri, pilihan jalan hidup kita itu akan memimpin kita kepada suatu perhentian. Saudaraku yang kekasih, untuk mencari intan, emas, permata, dan barang berharga yang lain, itu susah melaksanakannya atau mengerjakannya. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa. Apalagi untuk mencari dan mendapatkan Yesus yang memberikan kita hidup kekal. Juru selamat dunia yang melebihi nilai emas, intan, dan permata itu. Tidak mudah saudara, tidak gampang. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 ayat 13
sampai 14 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Ayat ini cukup menjelaskan bagi kita bahwa untuk mencari dan mendapatkan suatu hal yang paling bernilai dan yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus, itu tidak mudah. Jadi jika cara kita mencari dan menemukan Yesus dengan cara yang biasa-biasa saja, tidak serius dan tidak dengan sungguh-sungguh, jangan harap kita akan menemukan Yesus dan memperoleh hidup kekal. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, jika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, yaitu melewati firman-Nya, maka hasilnya adalah bahwa Tuhan Yesus akan berkenan bertemu dengan saudara dan saya. Bahkan saat kita berseru kepadanya, Ia memasang telinganya untuk mendengar dan bertindak. Pertanyaan terakhir bagi kita semua, apa yang membuat Tuhan tidak berkenan kita temui? Dan apa yang membuat Tuhan menjauh saat kita berseru? Hanya satu jawabannya, yaitu karena kita masih menikmati hidup di dalam pelanggaran dosa. Karena kita masih mencintai dunia ini. Di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1-3 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan." Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi saudara dan saya. Ia menghendaki agar manusia beroleh keselamatan dan hidup, sehingga dapat hidup tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Tidak jemu-jemu Tuhan memberi kesempatan dan mengajak manusia untuk bertobat. Segala cara sudah diupayakan untuk mendapatkan kembali semua umatnya yang tersesat. Bapak Ibu sekalian, mari kita membina relasi yang akrab dengan Tuhan, agar kita semakin peka dengan teguran Tuhan. Jangan pernah menutup diri terhadap tawaran Tuhan untuk berbalik dan bertobat. Melainkan dengan rendah hati mau memeriksa batin kita untuk menyadari bahwa betapa banyak kesalahan dan pelanggaran dosa yang telah kita lakukan lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kehidupan saudara dan saya. Ayo saudaraku sekalian, mari kita berjuang terus untuk mengubah sikap hati kita dan memperbarui hidup agar kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal yang menyimpang dan kembalilah berbalik arah untuk mengikuti jejak langkah Tuhan melalui semua yang diperintahkan dan ditunjukkan kepada kita semua. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk hidup kami selalu Tuhan berbalik kepada Tuhan. Kami boleh mencari Tuhan dan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesempatan waktu anugerah yang kami boleh alami saat ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini Tuhan. Sungguh betapa besar Tuhan mengasihi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tunduk. Kami mau dengan rendah hati taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami beroleh kasih anugerah kelimpahan daripada Tuhan yang terus menerus dan tidak terbatas. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, memberkati semua saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih,
pada siang hari ini kita mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk itu saudara yang sudah mempersiapkan di rumah, mari kita siapkan roti dan juga anggur, ya, supaya kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini Engkau ada bersama dengan kami boleh melihat kebaikan, kasih Tuhan yang begitu besar terhadap umat manusia. Untuk itu Tuhan, kami mau menghargai waktu apapun Engkau yang memikirkan hidup kami. Tuhan, Engkau yang menyerahkan hidup kami seutuhnya untuk manusia. Kami yang seharusnya mati binasa, tapi Tuhan mengangkat kami, memilih kami, dan menetapkan kami, mengajak kami untuk kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Saat ini juga kami boleh mengambil persekutuan di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri melawat kami. Terpujilah nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku yang kekasih, kita dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat darah yang tertumpah bagi hidup kami. Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Tuhan sudah melupakan apa yang menjadi di belakang kami. Tuhan tidak mengingat kembali. Anugerah-Mu begitu besar. Kami boleh diampuni, kami boleh ditebus dari segala pelanggaran dosa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin hidup kami, yang menuntun langkah kami Tuhan. Sampai kami boleh tinggal tetap di dalam anugerah Tuhan. Dengan iman dan percaya kami semakin kuat dan semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat semua berkat yang Tuhan sudah anugerahkan, limpahkan kepada kami semua. Memberkati semua saudara di rumah, di mana saja yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Biar pesan firman Tuhan di awal bulan ini tetap membuat kita bersemangat dan tetap bersuka cita. Papa Mama jangan lupa setelah ibadah ini akan ada Aba Kids Online jam 11 di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Adik-adik semua ayo ikut gabung karena di ibadah online ini akan sangat seru dan akan membuat kita tetap bersuka cita. Solution Talk Show setiap hari Kamis. Jangan lupa semua jemaat Tuhan, kami mengajak Anda untuk tetap melihat channel ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke siapapun supaya menjadi berkat bagi banyak orang. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah tetap dilaksanakan via Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat mengecek informasinya di account atau di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account di bawah ini. Terima kasih telah bersama-sama mengikuti ibadah pada awal bulan ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya namamu, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita boleh bersama-sama mengakhiri ibadah hari ini, live streaming. Kita mengucap syukur pada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, kita memohon berkat anugerah Tuhan kepada kita semua hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Engkau yang mengajar kami, Tuhan yang menegur kami, Tuhan yang mengingatkan kami. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mau memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus ada bersama dengan hidup kami, yang menolong kami, yang menguatkan setiap kami dalam situasi keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat apa yang sudah kami terima daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita boleh menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan Yesus di dalam persekutuan dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. God bless you.